Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhlis di channel Basyang Sahabat Matematika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada materi bidang koordinat kartesius. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share, serta nyalakan loncengnya agar para siswa dan santri tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pelajaran matematika. Selanjutnya kita masuk di bidang koordinat kartesius. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita, yang pertama menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, memahami posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu A, B. Dan yang terakhir, membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Kita masuk di bidang koordinat kartesius. Namun sebelum kita jauh melangkah, mesti adik-adik ketahui bahwa sistem koordinat kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Ini ya, sumbu X dan sumbu Y. Yang mendatar atau horizontal itu namanya sumbu X, sedangkan yang vertikal atau yang tegak itu adalah sumbu Y. Nah, selanjutnya garis tegak lurus pada bidang kartesius akan membagi bidang menjadi 4 yang disebut dengan kuadran. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, nilai-nilai dari kuadran 1 yaitu X dan Y selalu positif. Di kuadran 2, nilai X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran 3, itu X dan Y sama-sama negatif. Sedangkan di kuadran 4, itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Sekarang kita akan menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, tentukan posisi titik berikut ini. A, min 5,6, B, 1,4, C, 6,4, D, 0,9. Nah, ini adalah bidang koordinat kartesius. Sekarang kita akan menentukan posisi titik A, yaitu X-nya min 5, Y-nya 6. Jadi min A berada di perpotongan min 5,6. Kemudian titik B itu berada di 1,4. Dan C berada di 6,4. Dan yang terakhir adalah D berada di 0,9. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan letak titik A min 2,4, B min 2,4, C 6,4, D 6,4 pada bidang koordinat kartesius. Kemudian, tentukan bangun apa yang terbentuk. Dan tentukan keliling dan luas bangun yang terbentuk. Kita akan menjawabnya. Yang pertama, kita buat bidang koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan menentukan
posisi titik A, B, C, D. Ya, A-nya berada di min 2, min 4. Kemudian B-nya berada di min 2, 4. Selanjutnya C-nya berada di 6,4 dan D berada di 6, min 4. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik A, B, C, D sehingga membentuk bangun. Ya. Nah, sekarang dia sudah terbentuk bangun. Ternyata bangun yang terbentuk adalah persegi. Yang panjang sisinya adalah 8. Coba kita hitung dari A ke B. Kita start di min 4 sampai di 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang sisinya adalah 8 satuan. Ini satuan panjang. Kemudian kita akan mencari keliling bangunnya. Ingat, keliling persegi itu adalah 4 kali S. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32 satuan panjang. Kemudian kita akan mencari luasnya. Nah, ingat bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64 satuan luas. Selanjutnya, kita akan memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Perhatikan titik asalnya, yaitu KFC. Nah, kita akan jadikan KFC ini sebagai acuannya kita untuk menentukan posisi Bank BRI, lapangan Batu Wakal, tepian, dan pasar. Nah, sekarang kita akan masuk di langkah-langkahnya untuk menentukannya. Yang pertama, posisi KFC terletak pada titik asal O 0,0. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan KFC sebagai titik acuan untuk menentukan posisi Bank BRI, tepian, lapangan Batu Wakal, dan pasar. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Bank BRI itu posisinya terhadap KFC yaitu min 6, min 2. Tepian min 8,6. Lapangan Batu Wakal min 8, min 14. Pasar 8, min 10. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Jika diketahui titik M min 4,5, A 3,4, B min 4, min 3, C min 3,5, dan D 4, min 5. Kemudian kita akan tentukan posisi titik A, B, C, D terhadap titik M. Nah, titik A-nya berada di 3,4. Ya. Titik B berada di min 4, min 3. Titik C berada di min 3,5. Titik D berada di 3, min 5. Dan titik N berada di min 4,5. Nah, kita akan menentukan posisi titik A, B, C, D terhadap titik M. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan. Selanjutnya, sebelum kita menentukan posisi titik A, B, C, dan D terhadap titik M, pertama kita akan membuat garis tegak lurus yang berpotongan di M. Dan kemudian, untuk garis yang horizontal kita akan jadikan sebagai sumbu X. Dan garis yang vertikal kita akan jadikan sebagai sumbu Y. Nah, setelah itu kita sudah dapat menentukan posisi titik A, B, C, dan D terhadap titik M. Kita mulai dari posisi titik A terhadap titik M. Nah, kita hitung pertama X-nya berapa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti
X-nya 7. Sekarang Y-nya berapa? Nah, kita menghitung 1. Karena dia ke bawah, berarti minus. Jadi, posisi titik A terhadap titik M, yaitu A sama dengan 7,-1. Selanjutnya, untuk titik B, karena dia berada di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ke bawah sebanyak 8 kali, berarti dia minus. Berarti posisi titik B terhadap titik M yaitu 0,-8. Dan untuk posisi titik C terhadap titik M yaitu 1,0. Kenapa Y-nya sama dengan 0? Karena C berada pada sumbu X. Dan yang terakhir, posisi titik D terhadap titik M yaitu 8,-10. Yang terakhir, kita akan membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Nah, perhatikan yang hijau. Ini adalah garis M. Y sama dengan X tambah 2. Yang pink, ini adalah Y sama dengan 2 ditambah 2X. Agar lebih mahir, perhatikan contohnya. Suatu fungsi f x tambah 2 mempunyai daerah asal atau domain yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, buatlah tabel fungsi untuk fungsi f. Dan yang kedua, gambarkan grafik fungsinya pada bidang koordinat. Nah, sekarang kita akan menjawabnya. Yang pertama, rumus fungsi di atas adalah fx sama dengan x tambah 2. Nah, selanjutnya perhatikan tabel berikut. Untuk daerah asal x yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan x tambah 2 itu sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Sehingga x, y sama dengan 1,3, 2,4, 3,5, dan 4,6. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsinya pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama, untuk 1,3 kita jadikan M. Kemudian U-nya 2,4, K 3,5, dan H 4,6. Jadi, dari gambar di atas itu dapat disimpulkan bahwa jika domainnya merupakan bilangan rasional, maka grafiknya berupa garis lurus. Karena kalau dari titik M ke titik H ditarik garis akan membentuk sebuah garis lurus. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk di pokok pembahasan relasi dan fungsi. Jadi sebelum Bapak akhiri, saya berharap kepada anak-anak sekalian untuk semakin giat dan bersemangat dalam belajar matematika. Karena dengan mengetahui pembelajaran matematika, maka anak-anakku sekalian itu akan mampu bersaing di dunia luar, baik di perekonomian maupun di bidang-bidang lain. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.